Ada satu kisah yang menarik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari khatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jubirnya Rasulullah atau juru bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas ini adalah orang yang sangat cerdas, menguasai banyak pengetahuan tentang syair-syair Arab dan bahasa-bahasa asing. Ya, karena dia adalah juru bicara Rasulullah. Akan tetapi Thabit ibn Qais al-Mushammas ini memiliki suara yang sangat lantang. Jadi kalau bicara itu lantang sekali. Bahkan kelantangannya dalam berbicara terkadang lebih lantang dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud lantang di sini artinya keras suaranya, bukan kasar. Keras, orator orangnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah Al-Hujurat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Maka Thabit ibn Qais al-Mushammas tiba-tiba menghilang dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhari-hari, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan, aina Thabit, di mana Thabit? Maka kemudian orang-orang pun mendatangi Thabit dan mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarimu wahai Thabit. Ketika itu Thabit sedang menangis. Berhari-hari dia menangis pasca turunnya ayat itu, sehingga dia mengatakan, sesungguhnya aku telah menjadi orang yang paling rugi dan telah gugur seluruh amalanku. Kemudian orang ini mengatakan, utusan Rasul, kenapa? Kata Thabit, karena aku sudah mengangkat suaraku di atas suara nabiku. Akhirnya sampailah perkataan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Thabit mengurung diri di rumahnya, menangis berhari-hari pasca turunnya ayat surah Al-Hujurat tadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, qul li Thabit, katakan kepada Thabit, huwa min ahlil jannah, dia termasuk sahabat yang dihabar gembirakan masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Thabit ibn Qais ketika itu ketakutan akan mengangkat suara di atas suara nabinya, karena itu adalah akhlak dan adab. Di zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, ada dua orang Taif, ada dua orang berasal dari negeri Taif, Mekah, ziarah ke Madinah. Ketika kemudian di Masjid Nabawi, keduanya berbincang-bincang sampai mengangkat suara. Umar yang kala itu berada di luar Masjid Nabawi sampai mendengar. Saking kencang dan kerasnya suara orang yang bicara dari dua orang Taif itu. Maka Umar pun marah, masuk ke Masjid Nabi. Kemudian Umar mengatakan, tarfau aswatakuma fi masjidin Nabi. Kalian mengangkat suara kalian berdua di Masjid Nabawi. Min aina antuma, dari mana kalian berdua? Kata Umar.
Maka mereka mengatakan minat Taif, kami dari Taif. Kata Umar bin Khattab, lau kuntuma min ahli al-Madinah la darabtukuma. Kalau kalian dari penduduk Madinah, sudah kuhantam kalian berdua. Si baik kalian dari Taif, gitu maksudnya. Coba kamu orang sini, habis kalian, bahasanya gitu. Tarfau aswatakum, kalian sudah mengangkat suara kalian berdua fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masjid Nabi. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an saja marah kepada dua orang yang mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu sudah meninggal. Nabi itu sudah meninggal di zaman Amirul Mukminin. Kenapa? Karena ini pengalaman pribadi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika dia berselisih dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu soal siapa yang berhak menjamu kabilah yang datang, tamu yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Bakar, utus saja Qa'. Kata Umar bin Khattab, utus yang lainnya. Akhirnya keduanya berselisih pendapat tentang siapa yang layak menyambut tamu. Padahal di hadapan mereka ada Nabi. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada keduanya untuk merendahkan suaranya. Dari sini turun ayat la tarfau aswatakum fawqa sautin nabi. Sejak kemudian keduanya mendengar ayat itu, keduanya tidak berani lagi bicara keras, tidak lagi bicara lantang. Sampai Umar bin Khattab kalau bicara dengan Rasulullah itu sangat pelan, terkadang Rasul tidak mendengar. Sampai meminta dipahamkan, kau bicara apa Umar? Kau bicara apa tadi? Saking pelannya, kau bicara apa tadi? Gitu ya. Jadi setelah turunnya ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu an kalau ngomong lirih sekali, sampai-sampai Rasul tidak dengar. Karena takutnya mengangkat suara keduanya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu adab dan akhlak. Ya. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu punya anak angkat. Namanya Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini seorang budak. Karena bapaknya Harithah itu juga seorang budak, terlahir budak. Tapi kemudian dimerdekakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijadikan anak angkat Rasul, sehingga nasabnya yang tadinya Zaid ibn Harithah, maka Rasul katakan dia bukan Zaid ibn Harithah, tapi dia Zaid ibnu Muhammad. Tersebarlah nama Zaid ibnu Muhammad. Ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasabkan Zaid kepada dirinya, Zaid ibn Muhammad, turun surah Al-Ahzab yang melarang tidak boleh menasabkan anak-anak angkat kepada bapa angkatnya. Allah mengatakan ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Kembalikan nasabnya kepada bapa-bapa mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ma ja'alallahu adiyaakum abnaakum. Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu dinasabkan kepada bapa angkatnya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengembalikan dari Zaid ibn Muhammad menjadi Zaid ibnul Harithah. Tidak boleh. Ya. Akhirnya setelah kemudian dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia satunya pertama masuk Islam dari kalangan budak adalah Zaid. Kalau dari kalangan anak-anak Ali, dari kalangan orang dewasa Abu Bakar, dari kalangan wanita Khadijah, kan begitu ya. Dia satu-satunya orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan hamba sahaya. Lah setelah Zaid kemudian besar, Nabi senang dengan Zaid. Namanya anak angkat gitu ya. Kita pun kalau punya anak angkat yang kita rawat dari kecil sampai dewasa, tentu kita anggap dia anak sendiri. Lain kalau anak angkat segede antum, saya anak angkat tuh ngabisin duit saja. Ngabisin makan aja ya. Ya nggak ada cinta, diusir. Ngapain kamu jadi anak angkat? Jadi anak orang sana katanya. Artinya bahwa
Nabi cinta dengan Zaid sehingga Nabi SAW ingin mencarikan jodoh untuk Zaid. Lah di Madinah ketika itu ada wanita bangsawan sangat cantik. Sementara Zaid ini kan orang yang namanya budak berkulit hitam, kurang tampan, mantan budak yang dimerdekakan. Tapi karena dekat dengan Nabi SAW dan posisi Rasul di Madinah sudah ma'ruf, maka Rasul mencarikan wanita untuk Zaid, wanita tercantik. Dapatlah keturunan bangsawan namanya Zainab bintul Harithah. Zainab bintu Jahshin, afwan. Zainab bintu Jahshin. Ketika Nabi SAW datang kepada Zainab, satu keluarga Zainab ini senang dengan kedatangan Rasulullah. Apalagi maksud hati Nabi SAW hendak melamar Zainab bintu Jahshin. Cuman mereka salah paham. Dikiranya Nabi SAW melamar Zainab itu untuk dirinya. Tapi setelah mendengar bahwa lamaran itu untuk anak angkatnya Zaid, mulailah kemudian bermuka masam keluarga Zainab ini, seolah-olah tidak setuju, termasuk Zainab sendiri. Sampai akhirnya kemudian keputusan Nabi SAW terhenti sampai turun ayat, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan apabila Allah sudah memutuskan dan Rasulnya sebuah perkara untuk ada kebimbangan dalam hati mereka, karena siapa yang kemudian bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Turun ayat ini, maka Zainab ketika itu mendengar ayat ini, maksudnya ditujukan kepada dirinya, dia takut. Akhirnya kemudian dia bertobat kepada Allah dan mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Dari sini akhirnya menikahlah Zaid dengan Zainab. Cuman karena tidak sekufu, maksudnya tidak seimbang. Ini mantan budak, ini orang merdeka, ini orang miskin, ini orang kaya. Ini tidak begitu tampan, ini cantik sekali. Jadi kayak timbangan ini jomplang gitu ya. Bagaimanapun kemudian ditimbang tetap saja jomplang begitu ya. Akhirnya rumah tangganya kurang harmonis. Makanya penting mencari pasangan itu yang sekufu. Hati-hati antum cari pasangan. Cari yang sekufu. Ya, cari yang sekufu. Kalau tampang pas-pasan jangan cantik sekali. Kalau tampang ganteng jangan pula buruk sekali. Bukan berarti yang buruk dengan yang buruk tak bisa memperbaiki keturunan, Pak Ustaz. Maksudnya ya pahamlah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada menurunkan ayat dalam surah Al-Ahzab itu agar Nabi SAW menyampaikan kepada Zaid untuk menceraikan Zainab, karena keluarganya sudah enggak bagus. Terkadang perceraian itu solusi, bukan aib. Ya, ada yang aib perceraian itu, tetapi juga terkadang solusi. Karena yang memerintahkan Zaid untuk menceraikan Zainab itu Allah lewat lisan Nabi SAW. Maka diceraikanlah Zaid menceraikan Zainab bintu Jahshin. Ketika kemudian setelah perceraian itu, tentu Zainab mengalami masa iddah. Setelah selesai masa iddah, tiba-tiba turun wahyu agar Nabi SAW melamar Zainab, bekas mantan istri anak angkatnya. Coba bayangkan, ya kan? Belum genap 3 bulan, masa iddah itu anggaplah 3 bulan, 3 kali haid gitu kan. Nabi awalnya menyuruh Zaid menceraikan Zainab. Setelah habis masa iddahnya, tiba-tiba dilamar Nabi SAW. Seakan-akan apa? Seakan-akan Nabi SAW hendak mengambil istri orang, kan begitu. Itu kesannya seperti itu. Bukan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi SAW melakukan hal sekeji itu. Ini perintah Allah. Allah yang merintahkan Rasul untuk melamar Zainab. Kenapa? Karena ada sebuah hikmah yang lebih besar daripada perceraian Zaid dengan Zainab.
di mana Allah Subhanahu wa taala hendak menghancurkan tradisi jahiliyah. Karena di zaman jahiliyah itu ada tradisi bahwa anak angkat dengan anak kandung itu sama hukumnya. Maka dengan kemudian Rasul menikahi istri anak angkat beda. Karena mantan istri anak kandung haram dinikahi. Kenapa? Karena namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad walaupun sudah cerai. Tapi kalau istri mantan anak angkat bukan mahram, sehingga bapak angkatnya boleh menikahi mantan istri anak angkat. Dari sini ada perbedaan antara status anak kandung dengan anak angkat. Maka ingin kemudian oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan tradisi itu dengan cara Nabi menikahi Zainab. Maka menikahlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Ini pula yang menjadikan kebanggaan Zainab. Kalian dinikahkan oleh wali-wali mereka, sementara aku dinikahkan dari 7 atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.